Tahukah kalian, beberapa gerak yang dilakukan oleh tumbuhan dihasilkan sebagai respon tumbuhan terhadap sejumlah rangsangan dari luar atau dari lingkungannya. Gerak pada tumbuhan paling banyak berorientasi pada cahaya dan gravitasi. Berdasarkan atas penyebab timbulnya gerak, dapat dibedakan antara gerak tumbuh dan gerak turgor. Gerak tumbuh adalah gerak yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan elastis atau irreversible. Sedangkan gerak turgor adalah gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor pada sel-sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversible. Berdasarkan arah rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, gerak higroskopis, dan yang kedua, gerak etionom, dan ketiga, gerak endonom atau autonom. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gerak higroskopis. Gerakan ini disebabkan oleh perbedaan kadar air. Sel-sel tumbuhan mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam menerima dan melepaskan airnya. Jika lingkungan dalam keadaan kering, sel-sel yang lebih cepat melepaskan air akan berkerut, sementara sel-sel yang lainnya relatif tetap. Akibatnya, akan terjadi tarik-menarik antara bagian yang kekurangan air dan bagian yang normal. Kekuatan tarik-menarik ini akan menentukan arah gerak tumbuhan. Contoh, pecahnya anulus pada sporangium paku. Anulus merupakan kumpulan sel berdinding tebal sekitar sporangium paku yang berfungsi untuk melepaskan spora. Yang pertama, seperti gigi di sekitar mulut kapsul pada lumut. Kedua, pecahnya kulit buah polong-polongan. Selanjutnya yaitu gerak etionom. Gerak etionom atau biasa disebut dengan gerak esionom merupakan gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Gerakan ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan juga gerak taksis. Gerakan ini memungkinkan tumbuhan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Gerak tropisme merupakan gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsang. Tropisme positif jika arah gerak mendekati rangsang dan tropisme negatif jika arah gerak menjauhi rangsang. Gerakan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti fototropisme, gerakan ke arah cahaya, geotropisme, gerakan akar ke arah bawah, dan hidrotropisme, gerakan akar ke arah kiri. Selanjutnya gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerakan bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerakan nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, menutupnya daun putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan, menutupnya daun majemuk pada tanaman polong saat malam hari, membuka dan menutupnya bunga pukul 4, membuka serta menutupnya stomata. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, gerak nasti diberikan menjadi 6, yaitu fotonasti, niktinasti, tikmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari, misalnya bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9 dan bunga pukul 4. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti berasal dari bahasa Yunani. Nux yang berarti malam. Umumnya, daun-daun tumbuhan polong-polongan akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Misalnya, gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang mengatupkan daunnya saat hari mulai gelap. Tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tikmonasti berasal dari bahasa Yunani yaitu stigma yang berarti sentuhan. Contohnya, gerak mengatupkan daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1-2 detik. Untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu membutuhkan kurang lebih 10 menit. Mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persendian daun.
Keempat yaitu termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan, misalnya mekarnya bunga tulip pada saat suhu udara sesuai. Haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga, misalnya menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contohnya, gerakan membuka dan menutupnya pada stomata. Pengertian gerak taksis merupakan gerak seluruh tubuh atau bagian dari tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Gerakan yang arahnya mendekati sumber rangsangan disebut taksis positif, dan yang menjadi sumber rangsangan disebut taksis negatif. Umumnya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Gerak taksis termasuk salah satu dari gerak etionom. Macam-macam gerak taksis ada dua, yaitu gerak kemotaksis dan gerak fototaksis. Pengertian gerak kemotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan zat kimia, contohnya gerak gamet jantan berflagela atau spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium lumut ke arah gamet betina atau sel telur. Di dalam archegonium, spermatozoid bergerak karena tertarik oleh sukrosa atau asam malat. Pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel gamet betina. Yang kedua yaitu gerak fototaksis. Gerak fototaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya pada ganggang hijau yang berlangsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu dan ganggang hijau tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Sehingga terjadi perubahan yang semula gerak fototaksis positif menjadi fototaksis negatif. Selanjutnya gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga gerak autonom. Macam-macam gerak endonom yaitu 1. Nutasi. Nutasi adalah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. 2. Higroskopis. Higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya, pecahnya kulit buah polong-polongan, seperti lamtoro, kembang merak, kacang buncis, dan kacang kedelai. Hal ini disebabkan berkurangnya air pada kulit buah. Kulit buah menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah, sehingga bijinya terpental keluar. Pecahnya kulit buah dan terpentalnya biji sebenarnya merupakan cara tumbuhan tersebut memencarkan alat perkembangbiakannya. Gerak higroskopis juga terjadi pada pembukanya kotak spora, pada tumbuhan paku, dan pada tumbuhan lumut. Bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Tumbuhan merupakan makhluk hidup, oleh sebab itu tumbuhan dapat bergerak. Hanya saja tumbuhan bergerak secara pasif, sedangkan hewan bergerak secara aktif. Maksudnya, tumbuhan bergerak secara pasif itu tidak berpindah tempat. Ya, tidak bisa berpindah tempat dari wilayah A ke wilayah B. Nah, di video ini kita akan membahas macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Perhatikan pertumbuhan akar. Akar akan selalu tumbuh menuju pusat bumi. Ini disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Nah, gerak ini disebut dengan gerak geotropisme atau gravitropisme. Yang kedua yaitu gerak fototropisme, di mana gerak ini disebabkan oleh arah datangnya cahaya. Nah, perhatikan video berikut ini.
tumbuhan akan selalu bergerak ke arah datangnya cahaya. Nah, perhatikan ya, jika cahaya datang dari samping, maka tumbuhan bergerak ke arah samping. Yang ketiga adalah gerak stigmotropisme, di mana gerak ini disebabkan oleh pengaruh rangsangan berupa sentuhan atau persinggungan. Jadi, tumbuhan akan bergerak ke arah sentuhan tersebut. Contoh sulur tanaman yang akan membelit kayu atau tonggak. Dan yang terakhir adalah gerak hidrotropisme, di mana gerak ini disebabkan oleh pengaruh rangsangan air. Jadi dia akan bergerak ke arah datangnya air. Contohnya gerak pada pertumbuhan akar menuju sumber air. Kemudian jenis gerak yang kedua yaitu gerak nasti, di mana gerak nasti ini merupakan gerak tumbuhan yang arahnya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya suatu rangsangan. Contoh gerak fotonasti, di mana gerak nasti akibat rangsangan cahaya. Nah, contohnya ini pada video ini adalah bunga pukul 4, di mana dia akan selalu mekar pada pukul 4 ya. Jadi kalian perhatikan dia tidak dipengaruhi oleh arah ya. Jadi mekar aja, bukan mekar ke arah kiri ke kanan, tidak seperti itu. Tapi mekar karena rangsangan cahaya. Nah, dia pekannya pada pukul 4, makanya disebut dengan bunga pukul 4. Kemudian contoh kedua yaitu gerak seismonasti, di mana gerak nasti akibat rangsangan sentuhan ya. Jadi perhatikan video berikut. Nah, itu adalah contoh dari gerak seismonasti pada putri malu. Nah, ketika disentuh dia akan menutup. Nah, berarti ketika dia menutup karena memperoleh rangsangan sentuhan. Nah, setelah tidak ada pengaruh rangsangan, dia akan membuka kembali. Ini disebut dengan gerak seismonasti. Kemudian gerak yang ketiga yaitu gerak taksis, di mana gerak taksis ini adalah gerak berpindah tempat dari seluruh bagian tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh jenis rangsangannya. Contoh gerak taksis yaitu 1. Gerak fototaksis, di mana gerak fototaksis ini diakibatkan oleh rangsangan berupa cahaya. Nah, coba perhatikan video berikut. Itu adalah euglena ya, di mana euglena ini akan bergerak ke arah cahaya ya. Bergeraknya itu secara keseluruhan, bergerak ke arah cahaya, di mana dia membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Contoh yang kedua yaitu gerak kemotaksis, di mana gerakan ini diakibatkan oleh adanya rangsangan berupa zat kimia. Nah, perhatikan pada gambar berikut, ini adalah gerakan sperma itu menuju archegonium. Disebabkan pada archegonium itu terdapat zat kimia yang akan merangsang si sperma menuju pada archegonium tersebut. Nah, zat kimia ini biasanya berupa zat gula yang dibutuhkan, makanan yang dibutuhkan oleh si sperma. Makanya dia pergi bergerak menuju archegonium. Ini biasanya pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut.